sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu rabi'atu asharata. Dan makalah yang ke-14. An Khatim al-Asham, An Khatimil al-Ashami, dari Khatim al-Asham rahmatullahi alaihi. Anahu, sesungguhnya Khatim itu qala sudah berkata. Siapa Khatim? Man, adapun barang siapa itu idda'a kok mengaku-ngaku arbaatan kepada 4 perkara minas sifati dari suatu sifat bila arbaatin dengan tanpa 4 yang lainnya, minal adalati dari pembandingnya, atau apa tuh namanya, buktinya, ya kan. Jadi ini ada 4 perkara menurut Imam Khatim. Orang kok ngaku 4 perkara tapi tanpa ibaratnya itu tanda 4 perkara itu, fadakwahu, maka tanda atau pengakuan orang tersebut itu kadzibatun, bohong. Pak Degiwo ngaku dudo. Nah, ya kan. Buktinya apa? Nah, itu maksudnya harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya artinya bohong. Pak Lupi ngaku katanya mantri. Buktinya apa? Oh, SK-nya ada, ya bawa suntian segala macam obat. Nah, itu buktinya. Nah, itu begitu. Ngaku-ngaku baratnya. Nanti Mbak Dur ngaku aku ini dulurnya Pak Jokowi umpama. Buktinya apa? Nah, kan gitu. Fala takbalu, maka tidak bisa diterima apa pengakuan. Kama seperti keterangan kalau yang sudah berkata siapa ba'dhum, sebagian daripada para ulama, min bahril khafifi, dari bahar khafif. Ing takun farisan fakun ka'aliyin au takun sairon fakun ka ibni hani. Ing takun, jika ada siapa engkau itu farisan, ahli menunggang kuda, fakun, maka adalah engkau itu ka aliyin, seperti Ali. Au takun, atau ada siapa engkau itu sairon, katanya kamu kok ahli syair, fakun, maka adalah siapa engkau itu ka ibnu hani, seperti ibnu hani. Kamu belum dikatakan ahli racing kalau belum seperti Rossi. Nah, itu ya, kalau di sini kamu belum dikatakan sebagai ahli penunggang kuda kalau belum seperti Ali. Atau kamu belum dikatakan ahli syair, bahasa sini apa ya, pantun. Nah, belum dikatakan ahli pantun, seloko, kalau belum seperti ibnu hani. Kuluman, adapun tiap-tiap orang itu yudha'a, mengaku-ngaku siapa orang tersebut, bima, dengan sesuatu laisa, yang tidak ada apa ma, tidak ada itu fihi, di dalam man. Jadi tiap-tiap orang tuh mudah ngaku. Kamu siapa? Aku orang alim. Tapi padahal tidak ada tanda-tanda bahwa dia orang alim. Kamu siapa? Oh, aku pegawai. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia seorang pegawai. Kamu siapa? Wah, pegawai sara. Tapi tidak ada tanda-tanda pegawai sara. Mak sholat ditinggal, umpama kan, ya lucu. Kamu siapa? Dokter. Kok nggak gawa apa itu namanya, Pak Lupi, yang untuk ngecos di teleskop? Teleskop, mah bohong. Kadabat, maka bohong kepada ma, siapa sawahidul imtihani, saksi-saksi daripada percobaannya. Jadi
Barang siapa itu sekarang itu banyak orang-orang itu cuman ngaku, tapi dia bohong, tidak ada saksinya. Nah, ya. Jadi tidak ada saksi pengujinya itu siapa? Ya tidak-tidaknya kalau orang tuh kok ngaku katanya dulu mondok, lo kan dia tahu caranya sholat, tidak-tidaknya, kan? Atau ngatakan dia S1, S2, S3 kan ya ada ijazahnya kan gitu. Man ida S1 SD ya, S2 SMP, S3 SMA. Man ida man. Adapun barang siapa itu idda'a, ngaku hubullahi kepada cinta kepada Allah. Nah, barang siapa kok ngaku-ngaku, nah ini harus hati-hati kita Pak Janis ya, Pak Rozak ya. Pak Rozak cinta Allah, cinta. Nah, tapi buktinya nggak ada. Walam yang tahi, dan tidak menahan atau berhenti melakukan an maharimillahi ta'ala, dari keharamannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fada'awahu, maka pengakuan orang tersebut itu kadibun, bohong. Orang kok mengaku katanya kamu cinta Allah, cinta, tapi dia kok masih minum ciu, joget-joget di panggung, main slot, main judi, main perempuan, selingkuh. Nah, ya berarti cintanya kepada Allah itu bohong. Nah, itu. Nah, kenapa kok begitu? Li jaroatihi, karena sembrononya. Sembrononya apa bahasanya? Kecerobohannya. Ala korbi khamahullahi, atas mendekati larangan dari Allah atau penjagaan atau larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama, barang siapa kok ngaku cinta kepada Allah, tapi dia belum berhenti dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka pengakuan cintanya kepada Allah, pengakuan yang bohong. Bahasa sekarang modus Pak Janis ya. Ngelah modus. Waman, dan adapun barang siapa itu idda'a, mengaku hubban Nabi, kepada cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa karroha, dan benci al fuqara, kepada orang fakir, wal masakini, dan orang miskin, fada'wahu, maka pengakuannya cinta kepada Nabi itu kidbun, bohong. Orang kok ngaku cinta kepada Nabi, ya kan? Dia enak-enak portun pajero, makan enak-enak, orang pada kelaparan tidak diurusi, tidak diperhatikan, maka cinta nabinya bohong. Nah, itu. Haji umroh loh setahun 4 kali. Nah, tetangganya miskin, nah itu bohong sama Nabi. Ngakunya cinta Nabi tapi bohong. Li'anahum, karena sesungguhnya para fakir miskin itu ahbabuhu, kecintaannya Nabi atau kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman, dan adapun barang siapa itu idda'a, mengaku hubbal janati, kepada cinta surga, walam yatasoddaq, dan tidak mau bersedekah, bima, dengan segala sesuatu, tayassara, yang mudah, lahu, bagi orang tersebut. Barang siapa kok ngaku katanya cinta surga, tapi dia nggak mau sedekah kepada apa yang dia punya, yang mudah bagi dia, entah duit, entah tenaga, entah omongan, entah senyum, nah, nggak mau. Nah, fada'wahu, maka pengakuan cinta surganya tadi, tapi nggak mau sedekah dengan sesuatu yang mudah darinya, itu kidbun, bohong. Yang ketiga, barang siapa kok ngaku cinta surga tapi nggak mau sedekah dengan apapun itu yang dia bisa, maksudnya gitu ya, yang mudah baginya, bukan yang sulit-sulit loh ya, yang mudah baginya. Nah, itu punya duit 1 juta ya sedekah cak 2.000, nah gitu kan. Punya duit 2 juta ya sedekah cak 5.000, nah kan gitu tidak mau. Andai kan Anda tidak mau itu, nah sedekahlah dengan
ucapan-ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Maka pengakuan cinta surganya adalah bohong. Waman dan adapun barang siapa itu idda'a mengaku khaufan nari kepada takut neraka, walam yang tahi dan belum berhenti anid dunubi dari dosanya, fadakwahu maka pengakuannya itu kidbun bohong. Pak Lupi katanya aku takut nian apa neraka itu, tapi kok masih minum ndak berhenti atau masih judi nyelot ibaratnya ndak mau berhenti, atau ibaratnya asal ke Jambi itu nyewa dulu kan, ndak berhenti maka pengakuan takut nerakanya itu bohong. Katanya takut neraka ya kan, masihlah di atas panggung nyawer biduan kan, ya itu takut nerakanya bohong, cinta Allahnya bohong, cinta nabinya bohong, cinta surganya bohong. Itu begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khujibat, ditutup, dihalangi, terhalang, menghalangi, dihalangi apa anaru neraka bisahwati dengan syahwat. Wa khujibat dan dihalangi, dihalangi wae. Apa aljanatu surga bil makarihi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Ditirai, dihalangi. Jadi neraka itu dihalangi dengan syahwat. Asal orang bisa tidak mengikuti syahwatnya ya selamat dari neraka. Dan surga itu dihalangi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Asal dia sesuatu yang dia malas, gak senang itu dia kerjakan, ya maka itu dia akan selamat sampai ke surga. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Wahada dan adapun inilah hadis atau qala Nabi itu min jawami kalamihi dari sempurnanya ucapannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidi misahwati dengan di dalam menjelekkan atau mengecam daripada syahwat. Wa fi haddi ala taati dan di dalam menghimbau, wa fil haddi dan di dalam menghimbau ala taati atas taat. Jadi Nabi itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa sih artinya? Jawami' itu artinya kumpulan atau kumpulan yang tidak ada batasnya dalam masalah berbicara. Tidak ada orang berbicara itu seperti Nabi. Pokoknya salut lah. Cuman kalau nggak ahli hadis, nggak ahli apa, memang ya nggak begitu salut dengan Nabi. Tapi kalau yang ahli hadis meneliti tentang itu, Nabi itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang diucapkan oleh Nabi. Karena yaitu Nabi, ucapannya Nabi itu adalah wahyu, gitu loh ya. Jadi di dalam faka'anahu maka seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala. Bersabda siapa baginda Nabi? La yusilu tidak akan sampai ilal jannati kepada surga ila birtika bil masaqati kecuali dengan merasai atau mengerjakan sesuatu yang sulit. Wala ilan nari dan juga tidak akan orang itu sampai ke neraka ila bita'a atau kecuali mengambil as-sahwata kepada syahwat. Nah, jadi orang itu tidak akan sampai ke surga kecuali dengan melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada surga. Nah, dan tidak akan orang itu sampai ke neraka kecuali orang itu mengikuti daripada syahwat. Faman maka adapun barang siapa itu khoroko
merubuhkan atau membakar al-hijabah kepada penghalangnya, dakhala maka akan masuk siapa man. Kalau kita bisa membakar daripada syahwat kita, mengendalikan syahwat kita, maka ya akan masuk surga. Kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita, ya maka akan masuk neraka. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-khamisata asaro, yang ke-15, anin nabi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, anahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, alamatu saqawati, adapun alamatnya celaka itu arbaatun, ada 4. Kenyataannya minal umuri, dari suatu perkara. Diteliti diri kita nanti. Kalau 4 perkara ini masih ada di kita, berarti kita itu termasuk alamatnya celaka. Celako bahasa orang sini ya. Nah, itu ya, hati-hati. Ciloko bahasane Pakde. No ya. Nah, jadi 4 perkara tanda orang tuh celoko, ciloko, celako, ya kan? Yang pertama itu nisyanud dunubi, lupa kepada dosa-dosa al-madiyati, yang sudah lewat. Lupa bahwa dulu pernah salah, pernah dosa, pernah khilaf. Sekarang sok suci, sok hebat, sok baik, sok macam-macam lah pokoknya. Pokoknya asal yang sok-sok itu ditinggalin lagi. Min ghairi nadmin, dengan tanpa apa tuh nang getuni, apa bahasa Indonesia? Getun. Menyesal alaiha, kepada dosa yang telah lewat. Jadi nomor 1, orang yang celaka tandanya tidak pernah ingat bahwa dulu pernah dosa, pernah salah, pernah khilaf. Tidak pernah dia menyesali atas hal itu. Seolah-olah hebat terus, seolah-olah benar terus. Nah, itu. Wahya, adapun sakowah aywal khalu, dan adapun keadaan anaha, sesungguhnya nisyanud dunub gitu. Indallah, di sisi Allah Ta'ala itu mafudotun, masih tercatat. Dia nggak tahu kalau dosanya, salahnya itu masih dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dicatat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi Allah catat segala yang sudah lewat itu. Dia lupa, seolah-olah dia saat inilah. Padahal baik, tobat itu baru sehari 2, seminggu 2, sebulan 2, setahun 2 dulu. Ya pernah macam-macam lah, ini itu, lupa. Wah, akhirnya kalau ngomong itu seolah-olah ibaratnya dialah paling geng, paling hebat ya. Walal ma'alif rahimahullah. Nah, itu jangan begitu ya. Nah, asal kok ada itu kita lupa diri. Artinya kan lupa diri nih ya. Lupa diri atas dosa-dosa yang sudah lewat. Lupa bahwa itu masih disimpan, memorinya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matbudotun, artinya tepat, akurat. Biadadiha, dengan hitungannya. Judinya, duitnya berapa, habisnya berapa. Nah, kok pernah ngelontenya bayar berapa. Wazamaniha, dan waktunya kapan. Wa makaluha, dan tempatnya di mana. Apa di sawit-sawitan, apa di pinggir jalan, apa di pinggir kali, apa di gerdu kuburan, ya kan? Itu tercatat semua, videonya ada gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu, jangan coba-coba. Lah macam itu dia menjadi lupa, karena sudah lama, sudah dulu, akhirnya apa? Ya menjadi alamat celaka baginya. Itu yang pertama, alamat celaka yaitu lupa dosa yang sudah pernah dilakukan, tidak mau ada penyesalan, padahal itu dicatat rapi, disimpan rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, wadikrul hasanati, dan mengingat-ingat perkara yang bagus, al-madiyati, yang sudah lewat bil qalbi, dengan hati. Wah iya ya, dulu aku tuh yang bangun musola itu, yang sekarang untuk ngaji itu,
Dulu aku yang bangun jalan tuh. Wah, dulu aku yang nyodakoi Pak Janes tuh, yang kini ibaratnya dia hidup. Dulu kalau ndak ada aku entah hidup tidak dia tuh. Nah, dalam hati berpikir begitu. Walayadri, dan dia tidak tahu. Akbilat apakah aku bilat apakah diterima, apa kebaikan, al hasanatu kebaikan, amrudat atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok-sokan sudah berbuat baik ini itu segala macam, ya kan, diingat-ingat terus, jadi kebanggaan di dalam hati. Nah, itu. Padahal nggak tahu dia apakah amal itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Nah, itu yang nomor 2. Ingat kebaikan yang sudah lewat dalam hati, pokok dibangga-banggakan terus, merasa hebat dengan amalnya yang baik yang sudah lewat, padahal nggak tahu apa diterima apa tidak. Maka oleh para ulama itu begini Pak Lupi, kata para ulama itu, ya Allah engkau sungguh zat yang baik, setiap aku melakukan kebaikan, ya kan, itu engkau lipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai hingga tak terhingga ketika kita berbuat kebaikan. Lah, ketika kita berbuat jelek, salah, itu cuman engkau catat 1. Ya, sebenarnya kan normalnya kan harusnya bisa menutupi. Ya kan, kalau kebaikan dilipat gandakan 10 hingga tak terhingga, kalau kejelekan 1 tidak pernah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata para ulama itu? Tapi ada sayangnya ya Allah. Sayangnya bagaimana? Kalau perbuatan baik itu nak pakai syarat, pakai rukun, pakai ilmu, pakai ikhlas dan lain sebagainya Pak Rozak. Itu kalau amal baik. Kalau amal jelek nggak pakai syarat, rukun, nah ya kan Pak Lupi. Begitu amal jelek langsung jadi. Nggak ada kok syaratnya begini, nggak ada Pak Rozak. Zino ya zino, nggak pakai syarat rukun. Nah, kalau sholat pakai syaratnya begini, rukunnya begini, batalnya begini, ya kan. Kalau nggak khusyuk, nggak ikhlas nanti ya beda. Ya, sayangnya itu kata para ulama. Man itu rombongan para ulama, kita tidak usah mikir itu. Yang penting kita jangan ingat-ingat perbuatan baik kita yang sudah lewat kok menjadi kebanggaan di hati kita tuh jangan, ya. Nah, karena kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Karena ranah masalah diterima dan tidak itu bukan wewenang kita lagi. Kewajiban kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah dan Rasul, aturan syariat. Setelah melaksanakan itu sudah bukan ranah kita lagi, tapi ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu apakah amal itu diterima ataupun tidak. Sebagai penyemangat Pak Rozak biar melaksanakan terus. Itu yang nomor 2. Wa nadruhu, dan melihatnya orang tersebut ilaman kepada orang-orang fauqahu yang di atasnya fid dunya, di dalam masalah dunia. Yang nomor 3, alamat celakanya seseorang nengok orang lain masalah dunia yang di atas dia. Pak Rozak nggak punya motor, umpama. Jangan nengok yang punya motor. Tengoklah yang jalan kaki. Aku jalan kaki Pak. Tengok yang nggak bisa jalan. Nah itu caranya begitu. Yang punya motor jangan nengok yang punya mobil. Tengok yang nggak punya motor. Nah gitu. Yang punya mobil jangan nengok yang punya doser dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah, itu caranya begitu. Kalau kok kita pandangan dalam dunia itu, wah enaklah Pak Janis punya sawit ini itu segala macam. Aku ndak punya katanya. Nah, asal orang kok berdalam hatinya berpandangan seperti itu, biantomaka, gambarannya jika berhasrat apa anadru, melihatnya lah kepada dunia, walam yardo, dan tidak ridho bil kismati, dengan pembagian dari Allah. Jadi dia melihat orang lain masalah dunia yang di atasnya, maka akan menjadikan alamat celaka bagi dia, karena akan menjadikan dia berhasrat dan menjadikan dia nanti tidak terima dengan takdir pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, alamat orang celaka
Wa nadruhu dan melihatnya seseorang ilaman kepada orang-orang dunahu yang di bawahnya fiddini di dalam masalah agama. Kalau dia masalah agama, dia melihat yang ke bawahnya. Untung aku sudah sholat. Orang itu lo tidak mau. Untung aku sudah sholat Jumat. Orang itu tidak pernah sama sekali jadilah katanya. Nah itu tidak boleh. Makanya kemarin ada 2 qanaah yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul. Nerimo tentang 2 ini dilarang. Lainnya boleh, yaitu tentang ilmu dan tentang ibadah. Tidak boleh, aku gini-gini jadilah. Tidak nambah-nambah maksudnya. Kalau tentang ibadah, tidak nambah-nambah maksudnya. Kalau tentang ilmu, lah itu qanaah atau nerimo yang dilarang. Ay al-amalu artinya amal as-sholihu yang soleh. Walam yaskur dan tidak bersyukur Allah kepada Allah ala ni'ami atas nikmat amala nafsihi atas amal dirinya sendiri. Jadi alamatnya celaka itu ada 4 macam. Yang pertama lupa dosa yang sudah dikerjakan, tidak mau ada penyesalan, padahal itu dicatat oleh Allah, disimpan oleh Allah. Yang kedua, ingat kebaikan-kebaikan yang sudah lewat dalam hati, bangga dengan kebaikannya, dia tidak tahu apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Yang ketiga, dia melihat orang lain masalah dunia yang di atasnya, maka menjadikan dia tidak mudah bersyukur dan mudah kufur. Yang terakhir, dia melihat orang lain masalah agama yang di bawahnya menjadi ukuran. Nah itu masalah agama menjadi ukuran. Nah, yang di bawahnya itu malah repot. Kalau dunia ya harus di bawahnya. Kalau agama yang di atasnya harusnya begini. Itu Pak Janis kok bisa ngaji terus ya, macam mana biar aku bisa ngaji. Itu Pak Janis kok jamaah terus ya, macam mana aku biar bisa jamaah. Nah, harusnya kalau perkara agama tuh begitu. Nah gitu loh ya. Gitu. Yaqulu maka berkata siapa Allah Ta'ala arad tuhu, menginginkan siapa sayahu kepada orang tersebut bimakna iyahu, menjaga atau takut siapa engkau anid dunya dari dunia, wa i'anati dan dari pertolonganku, iyahu takutlah engkau ala taati atas taat. Jadi gini, orang kok ibaratnya melakukan 4 perkara tadi, maka Allah akan menjauhkan dia dari dunia dan juga dari menjauhkan dari masalah dunia dan dari taat kepada Allah. Walam yuridni dan tidak menginginkan siapa orang tersebut nih kepadaku, biridho dengan ridho, wasukri dan syukur. Fataraktuhu maka meninggalkan siapa sayahu kepada orang tersebut. Cara meninggalkannya, Allah meninggalkan orang tersebut bintarki nusrotihi dengan meninggalkan menolong orang tersebut. Itu 4 macam alamat celaka. Sekarang wa alamatu sa'adati arbaatun. Dan adapun alamatnya bahagia, alamatnya bahagia, sukses. Itu arbaatun ada 4, minal umuri dari perkara. Yang pertama itu dzikrud dunubi, mengingat-ingat dosa al-madiyati yang sudah lewat, binadmi dengan penyesalan, wal istighfari dan juga dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamatnya orang itu akan sukses, bahagia, itu ada 4. Yang pertama selalu ingat dosa yang sudah lewat. Yang kedua wanisyanul hasanati, dan dia tidak pernah mengingat-ingat atau lupa tentang kebaikan al-madiyati yang sudah lewat. Dia lupa tentang kebaikan-kebaikan yang sudah lewat. Karena seolah-olah kebaikan itu lam takok, tidak jatuh siapa engkau minhu dari kebaikan. Lianaha karena sesungguhnya kebaikan itulah tahlu, tidak akan sepi apa kebaikan minal ilali dari kecacatan. Jangan diingat-ingat kebaikan itu. Karena apapun baiknya tetap ada cacatnya atau kekurangannya. Wa nadruhu dan melihatnya orang tersebut ilaman kepada orang-orang fauqahu yang di atasnya fiddini di dalam masalah agama. Fayak tadi
maka lalu mengikuti atau semangat siapa orang tersebut bihi dengan orang-orang yang agamanya di atasnya. Yang nomor 3, dia melihat orang-orang di atasnya yang bersemangat dalam agama, maka terus dia berusaha untuk mengikutinya. Yang terakhir, alamat orang itu sukses atau bahagia. Wanatruhu, dan melihatnya orang tersebut ilaman kepada orang-orang dunahu yang di bawahnya fidunya di dalam dunia. Belum punya motor, belum punya sepeda, sudah alhamdulillah masih bisa jalan. Orang itu tidak bisa jalan. Yang tidak bisa jalan, alhamdulillah ya Allah. Walaupun tidak bisa jalan, masih bersyukur bisa beribadah kepadamu, apapun bisanya saya. Karena orang itu sudah 5 tahun nggak bisa ibadah ya Allah. Kenapa? Mati. Kan begitu. Nah, kalau berpikir seperti itu, fayaskuru, maka lalu bisa bersyukur siapa orang tersebut Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ala ni'amihi, atas nikmatnya Allah Ta'ala alaihi kepada orang tersebut. Jadi yang terakhir, alamatnya bahagia atau sukses itu ada 4. Yang pertama, selalu ingat dosa yang sudah lewat, lalu berusaha tidak melakukannya dan meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, dia melupakan semua kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan karena takut, dikarenakan tetap dalam suatu kebaikan itu ada cacatnya. Yang ketiga, dia melihat orang lain dalam masalah agama yang di atasnya, sehingga dia bersemangat untuk mengikutinya. Yang terakhir, melihat orang lain masalah dunia yang di bawahnya, sehingga dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Wal maqalatu sadisatu asharata an badil hukama anasa irul iman wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.